Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan pada Jampitsus, Pak Kajari Jakarta Pusat, dan seluruh jajaran pada Jampitsus, teristimewa buat rekan-rekan media yang telah hadir untuk menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan. Rekan-rekan media, sebagaimana di hadapan kita bersama, ada sejumlah uang ya yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur Penuntutan. Tentu hal ini terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya ya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Rekan-rekan media, kembali kami tegaskan bahwa ini merupakan langkah yang dilakukan oleh institusi kejaksaan dalam rangka bagaimana memulihkan ya kerugian keuangan negara, dan tentunya sejalan dengan bagaimana tindakan represif tidak hanya untuk melakukan penindakan atau menghukum para pelaku, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. itu merupakan hal yang juga kami lakukan secara terus-menerus, dan ini merupakan bagian upaya itu, dan saya kira secara lengkap akan disampaikan oleh Direktur Penuntutan. Kepada Pak Direktur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir pada kita di sini Pak Sesjam Pitsus. Yang saya hormati Pak Kapolres Kebun, Pak Direktur Penyidikan, Pak Kajari Jakarta Pusat, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Seperti yang tadi disampaikan, pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka, dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara, dan saat ini akan kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO beserta turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 atas nama 12 terdakwa korporasi yang tergabung dalam dua grup, yaitu grup Musimas terdiri dari 7 perusahaan, yaitu PT Musimas, PT Interbenua Perkasa Tama, PT Mike Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Jaya, PT Musimas Fuji, PT Mega Suryamas, dan PT Wira Inomas. Untuk grup Permata Hijau itu ada 5 perusahaan, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oli, dan PT Permata Hijau Sawit. Para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 5
5 ayat 1 ke 1 KUHP. Seperti yang kita ketahui bersama, ke-12 terdakwa tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga penuntut umum saat itu melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi. Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit dari BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara 3 komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara sebagai berikut. Musimas Group seluruhnya sebesar 4.890.938.000.000